In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, Deiterum videre Patris allegro veritas liberabit vos. Kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya, menyambung tanggapan terhadap apologi dari Ezra Soru. Nah, ini sebagai tanggapan seorang apologet Katolik dengan menegaskan bahwa Protestan itu sudah parah. Jadi, keep calm and stay away from Protestantism. Mari kita lanjutkan ke bagian yang keempat. Anda yang belum menonton video sebelumnya, silahkan. Video sebelumnya tentang apologia dan tanggapan Katolik terhadap apologi pendeta Ezra Soru. Bagian keempat ya. Tiga bagian pertama sudah kita bicarakan bersama. Mari kita lihat bagian yang keempat. Oke. This is the fourth section. Seksi keempat. Apologia tanpa logos. Ilusi rasionalisme rohani. Kata-katanya pakai nada tinggi ya, biar kamu upgrade levelnya. Pada titik ini, saudara-saudari, teologi Ezra Soru DKK telah kehilangan tubuh dan wajah. Kini dia kehilangan jantungnya, logos. Logos adalah jantung teologi. Kata itu, logos, yang dalam Injil Yohanes menggetarkan seluruh fondasi filsafat Yunani dan teologi Ibrani, tidak sekedar berarti firman atau kata, melainkan rasionalitas ilahi yang menata seluruh ciptaan dan menebusnya melalui inkarnasi. That's logos. Dan sabda itu telah menjadi daging. Tapi dalam model Ezra DKK, sabda itu kembali dipreteli. Ya, Protestan itu mempreteli sang sabda. Dijadikan konsep yang harus dibela. Bukan misteri yang harus dihayati. Apologia kehilangan logosnya. Dan yang tersisa hanyalah gema suara manusia. Dengan bantuan mikrofon, dengan bantuan video kamera, dengan bantuan like, komen, dan subscribe di sosial media. Keren bukan? Masalahnya di mana? Roh Kudus yang diprivatisasi. Mistisisme tanpa gereja. Ezra DKK, saya selalu mengatakan DKK karena persis seperti itulah MYM, DN, Pendeta Protestan manapun di muka bumi, sering mengatakan bahwa dalam perdebatan dia tidak perlu banyak persiapan. Cukup berdoa agar Roh Kudus memberi jawaban. Good. Seolah Roh Kudus adalah sistem respon otomatis yang bisa diakses langsung oleh individu yang murni niatnya. Jadi Protestan begini bagus. Dalam teologi Katolik, itu kesalahan antropologis yang serius. Ya, Roh Kudus tidak bekerja di luar tubuh Kristus, melainkan melalui tubuh itu, yaitu gereja. Spiritus Sanctus, Roh Kudus adalah jiwa gereja, bukan asisten pribadi pengkhotbah. Ya, bukan asisten pribadi, bukan sekretaris pribadi yang bisa diakses. Halo Roh Kudus, bantu saya tafsir ini ya. Santo Basilius Agung pernah menulis seperti ini. Roh Kudus bukanlah hak milik individu, tetapi napas kehidupan gereja. Jadi, ketika seseorang berkata, Roh Kudus memberi saya jawaban pribadi, dia sedang merampas napas gereja dan meniupkan roh lain. Namanya roh subjektivisme. Ya. Ezra DKK menjadikan doa pengganti teologi dan ilham pribadi menggantikan diskresi magisterium, pencermatan dari magisterium. Guru-guru. Dia menyebutnya peperangan rohani di media sosial, tetapi medan perang itu sebenarnya adalah egonya sendiri. Dia menukar traditio dengan inspiratio, seolah wahyu belum selesai. Seolah setiap debat adalah Pentakosta baru. Disinilah dia jatuh ke dalam bentuk baru, entusiasmus, keyakinan bahwa Tuhan berbicara langsung lewat pikirannya sendiri tanpa perlu pemeriksaan gereja. Itu yang terjadi pada Luther, Calvin, dan Zwingli, bukan? Sekarang dilanjutkan oleh pendeta-pendeta Protestan sok tahu.
Tuhan berbicara langsung lewat pikiran pendeta tanpa perlu pemeriksaan gereja. Ya, karena sudah berlangsung selama ini, maka perlu pemeriksaan denomnya melalui STT. Itu bukan karisma, itu kesombongan yang dibungkus kesalehan. Problem berikutnya adalah rasionalisme praktis ketika logika menggantikan misteri. Itu persis yang terjadi di Protestan. Ironi terbesar Ezra DKK dalam video itu mengaku membela iman dari rasionalisme dunia, tapi justru memakai pola rasionalistik yang sama. Iman harus dibuktikan, dijelaskan, dimenangkan. Debat baginya adalah altar kebenaran, mikrofon adalah salib baru, dan jumlah penonton menjadi ukuran efektivitas penginjilan. Keren. Ya, saudara-saudara, begitulah Protestantes. Tapi saudara-saudari, kebenaran Kristiani tidak pernah butuh tepuk tangan. Dalam teologi Katolik, kebenaran adalah ada itu sendiri. Ada. Ipsum esse subsistens, bukan kemenangan argumen. Jadi penting untuk orang Katolik kalau mereka mengatakan, wah, itu argumen itu sudah dibantah, argumen itu sudah dipatahkan. Belum tentu benar. Argumen yang patah belum tentu salah. Ya. Thomas Aquinas menulis bahwa kebenaran rohani menarik akal melalui keindahan keteraturan, bukan kekuatan retorika. Ya. Ketika seseorang menjadikan apologetika sebagai arena kontestasi, dia mengubah logos L besar menjadi logos kecil L kecil. Kata-kata yang dipakai untuk memukul, bukan menyembuhkan. Rasionalisme rohani seperti ini menciptakan paradoks. Dia mengira sedang membela iman dari dunia, tapi sebenarnya sedang mengadopsi metode dunia untuk mengatur iman. Ya, itu yang terjadi. Maka, jadilah apologet yang fasih tapi hampa, yang lebih sibuk mengungguli lawan daripada menuntun jiwa kepada Kristus yang tersembunyi dalam sakramen. Contoh nyata Edis TV. Mengungguli lawan, tapi mau diajak kemana? Denom ada ribuan, itu dong bingung mau masuk denom apa ya? Begitu. Kalau Katolik jelas, masuk pulang ke rumah. Buat apa main-main di situ makan makanan babi terus? Problem berikutnya ketika misteri diuji oleh logika, ya. Dalam logika klasik, kebenaran itu bersifat koheren dan objektif. Tapi dalam teologi Katolik, ya, kebenaran ilahi tidak sekedar koheren, melainkan transenden, ya. Logika klasiknya koheren objektif, tapi teologi Katolik bukan sekedar koheren, tapi juga transenden. Nah, sini tingkat wahyunya ada di sini. Misteri tidak dapat dijelaskan sepenuhnya karena melampaui batas rasio manusia, walau tidak pernah menentangnya. Contoh, Maria perawan murni, tetap perawan. Contoh lainnya, Maria Immaculata. Protestan tidak sanggup karena tidak punya aspek transenden. Akhirnya mereka hanya bisa berteriak, "Weh, itu tambahan dari mana, weh? Itu mur lebih, weh." Padahal karena apa? Pasang mur son tahu. Kurang terpelajar sih. Ezra DKK dengan semangat sistematikanya memperlakukan misteri seperti persamaan matematika. Cukup diterangkan, disimpulkan, dan ditutup. Tapi iman Katolik justru hidup dari paradoks yang terus terbuka. Satu Tuhan dalam tiga pribadi, kemanusiaan dan keilahian Kristus, rahmat yang bekerja melalui manusia. Disitulah logos memeluk dunia, bukan mengurainya. Rasionalisme Ezra DKK adalah bentuk baru nominalisme Protestan. Sampai kini kita tangkap fondasi metafisiknya. Nominalisme Protestan. Kebenaran direduksi menjadi konstruksi verbal yang bisa dikendalikan. Tunjukkan ayat. Mana ayatnya? Ayat ini mengatakan, kayak karitomene, karitoo, kari apa begini. Konstruksi verbal yang bisa dikendalikan. Ya. Protestan berbicara tentang pertahanan iman, tapi yang dipertahankan bukanlah iman, melainkan sistem kalimat yang dirakit untuk menang. Ezra menyebut debat sebagai ladang penginjilan, padahal di ladang itu
benih iman mati terinjak logika sendiri. Ya. Itu problem. Problem berikutnya adalah perang tanpa salib. Etos yang kehilangan kelembutan. Nah, ketika logos mulai diusir dari apologetika, kebenaran kehilangan wajah kasih. Ezra menolak gaya apologet yang menyerang, tapi seluruh metodenya adalah serangan yang dikemas dalam nada sopan. Ya. Namanya tetap serangan, sesopan apapun. Dia mengganti kelembutan Injil dengan ketegasan argumen. Dia berbicara tentang kasih, tapi nadanya mengusir. Dia berkata kita harus siap mempertahankan iman, tapi yang dia pertahankan adalah reputasi. Nah, dalam Fides et Ratio, Yohanes Paulus II memperingatkan bahwa ratio tanpa iman menjadi sombong, dan iman tanpa ratio menjadi buta. Dalam kasus Ezra, dia memisahkan keduanya lalu memeluk yang pertama. Akal yang merasa sedang disalibkan demi kebenaran, padahal dia sedang menyalibkan kebenaran itu sendiri. Apologia sejati tidak pernah diukur dari berapa banyak orang yang kalah berdebat, tapi dari berapa banyak hati yang kembali percaya. Ketika pembela iman lebih dikenal karena kepintaran daripada kekudusan, itu bukan kemenangan gereja. Catat itu. Itu kemenangan Babel yang baru. Nah, di sini ada Katolik dan jalan logos. Dalam gereja Katolik, logos tidak berhenti di kata-kata, tetapi turun ke altar. Dia bukan argumen, melainkan kehadiran yang bisa disantap. Daging. Ya. Bukan kuah kosong. Apologia sejati bukanlah retorika rasional, aka kuah kosong, tetapi sakramentalitas kebenaran. Penjelasan yang lahir dari perjumpaan dengan misteri yang hidup. Sabda yang menjadi daging. Isinya daging, bukan kuah kosong. Begitu. Itu apologi sejati. Daging semua. Ketika Katolik menjawab dunia, dia tidak membawa debat, melainkan ekaristi. Bukan bukti, tapi tubuh. Bukan dalil atau data, tapi tubuh itu sendiri. Di sana, semua rasionalitas berhenti dan semua cinta menjadi masuk akal. Di sana manusia tidak mengucapkan aku benar, tetapi exe corpus meum, inilah tubuhku. Dan disinilah perbedaan mendasar antara apologet Katolik dan penginjil Protestan seperti Ezra. Yang satu memproklamasikan logos yang menjadi daging, Katolik. Yang lain memperdebatkan kata yang terlepas dari daging. Kuah kosong kan? Itu bagian tentang problematika mengalahkan, logika mengalahkan misteri. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana logika Protestan menegaskan Kristus sebagai juru selamat, tetapi menolak cara Kristus menyelamatkan. Ini penting. Soteriologi yang dangkal, Kristus tanpa mediator. Ezra Soru, DKK, tapi di dalam videonya itu dia memproklamasikan kalimat yang tampak mulia. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Ya, kalimat itu benar. Tapi seperti semua kebenaran yang dicabut dari konteksnya, dia menjadi pisau bermata dua. Karena ketika Kristus dipisahkan dari caranya menyelamatkan, yakni melalui gereja dan sakramen, maka dia bukan lagi mediator yang hidup, melainkan sekedar simbol yang diingat. Persis. Teologi Ezra berhenti di permukaan. Dia mengakui penyelamat, tapi menolak sarana keselamatan. Dia memuja salib, tapi membuang altar. Di Protestan tidak ada altar, bukan? Yang ada itu mimbar, supaya pendeta menunjukkan kewibawaannya, mempelintir ayat-ayat Alkitab. Ya, ada problem di sini. Yang pertama ada inkoherensi soteriologis. Menolak jalan yang dipilih Kristus sendiri. Kristus bukan hanya apa yang menyelamatkan, tetapi juga bagaimana, ya. Itu kata bagaimana ini tidak pernah ada dalam Protestan. Saya pernah suruh pendeta MYM untuk jelaskan bagaimana Maria bisa melahirkan Yesus tanpa Yesus terkena dosa asal. Pendeta MYM akhirnya jatuh ke dalam bidat. Ya. Kristus bukan hanya apa yang menyelamatkan, tapi juga bagaimana. Dia memilih cara inkarnasional, menyelamatkan kita bukan dari jauh, tapi melalui tubuh, tanda, dan sejarah. Ketika dia berkata, exe corpus meum, inilah tubuhku, dia menanam prinsip metafisika baru. Rahmat ilahi kini mengalir
melalui medium yang kelihatan, roti itu. Tapi Ezra DKK menolak semua bentuk mediasi itu. Bagi mereka, keselamatan adalah hasil langsung antara jiwa dan Allah tanpa pengantara, alias halusinasi, alias halusinasi tanpa pengantara. Pandangan ini tampak mengagungkan kuasa Kristus, tetapi justru menolak cara kerjanya sendiri. Seolah Allah salah memilih metode, seolah sakramen hanya ornamen. Thomas Aquinas menjelaskan dalam Summa Theologiae, sakramen-sakramen diperlukan bukan karena kuasa Allah terbatas, ingat itu Protestan, tetapi karena dia memilih cara yang sesuai dengan natur manusia agar yang kelihatan menuntun kepada yang tak kelihatan. Masalahnya Protestan mengajarkan bahwa manusia bejat total. Jadi Tuhan jijik dengan manusia. Gitu. Ezra dengan menghapus sakramen menolak antropologi dasar itu, bahwa manusia adalah makhluk tubuh, corporeal being. Dan karena itu keselamatannya pun bersifat bertubuh. Di Protestan keselamatan berhalusinasi. Bagaimana caranya kamu mengaku dosa kepada Tuhan? Langsung, ingat langsung, tanpa pakai akal, tanpa pakai bahasa, tanpa pakai gestur. Kira-kira langsung seperti apa itu? Problem berikutnya adalah anti-sakramentalisme sebagai anti-inkarnasi. Soteriologi Protestan dalam versi Ezra DKK sebenarnya adalah bentuk halus dari anti-inkarnasi. This is the core of Protestantism, ya. Inilah inti Protestantisme, anti-inkarnasi. Dan demikian anti-Kristus. Jadi kebanyakan pendeta Protestan itu mengaku percaya kepada Kristus yang menjadi manusia, tetapi menyangkal konsekuensi logis dari inkarnasi itu. Jelas sekali bahwa rahmat kini hadir melalui materi, waktu, dan tindakan gereja. Dalam paradigma Katolik, saudara-saudari, Ekaristi bukan simbol, tetapi partisipasi nyata dalam pengorbanan Kristus. Baptisan bukan upacara, melainkan kelahiran kembali, dan pengakuan dosa bukan psikoterapi, tetapi penyembuhan ilahi. Menolak semua ini berarti mengingkari struktur yang sama yang digunakan Kristus untuk bekerja di dunia. Ya kan? Gitu. Ezra DKK dengan semangat Yesus langsung, secara tidak sadar menolak modus operandi Allah sendiri. Dia atau mereka ingin rahmat tanpa pengantara, kasih tanpa tubuh, keselamatan tanpa gereja. Aneh sekali tapi nyata. Ya. Tapi Allah tidak pernah bekerja tanpa mediator. Bahkan dalam penyelamatan, dia memakai rahim Maria, air baptisan, tangan imam, roti dan anggur. Dia tidak memalukan dunia materi, dia menguduskannya. Menolak sakramentalitas berarti menolak dunia yang dikuduskan. Itulah sebabnya teologi Protestan selalu berakhir di dualisme. Ingat polemik salib yang dilontarkan Protestan itu karena akar dualisme ini. Yang baik dan yang jahat. Iblis, Allah. Iblis atau Allah. Begitu. Dualisme. Yang rohani dianggap murni, yang material dianggap penghalang. Tuhan, rohani, murni. Manusia, iblis, penghalang, tidak murni. Katolik justru sebaliknya. Dunia adalah altar pertama dari Allah. Gitu. Dia menjadi manusia. Problem berikutnya adalah rahmat yang terputus dari kodrat. A.k.a. gratia terputus dari natura. Itu Protestan. Dalam sistem Ezra DKK, rahmat adalah sesuatu yang turun langsung ke ulu hati. Tanpa medium. Keren. Langsung. Tapi dalam metafisika Katolik, rahmat gratia tidak menghancurkan natur manusia atau natura, melainkan justru menyempurnakannya. Ya kan? Jadi manusia tidak bejat-bejat amat kayak ajaran Calvin, bejat total itu. No, gratia non tollit naturam sed perficit.
Keselamatan bukan penghapusan kodrat manusia, melainkan penyempurnaannya dalam Kristus. Pandangan Ezra DKK justru menciptakan ruptur, keterputusan antara rahmat dan natur. Allah bertindak hanya secara supranatural tanpa partisipasi manusia. Kenapa? Karena bejat total. Itulah sebabnya bagi mereka iman adalah respons mental semata, bukan kerjasama aktif dengan rahmat. Dia dan teman-teman Protestan menolak cooperatio cum gratia, kerjasama dengan rahmat. Padahal Paulus sendiri menulis, kami adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus bab 3 ayat 9. Nah, soteriologi Katolik bukan percaya lalu selesai, melainkan percaya lalu hidup dalam rahmat itu. Rahmat itu bukan izin masuk surga, tapi daya hidup yang mentransubstansiasi, mengubah manusia dari dalam. Ya. Dalam teologi Protestan, keselamatan adalah status hukum. Dalam teologi Katolik, dia adalah transformasi ontologis. Ini dapat. Mendalam seperti ini tidak ada di Protestan. Ya. Jadi analogi sederhananya begini. Kamu salah, kemudian Tuhan bersabda, sekarang kamu benar. Hanya itu saja. Tapi Katolik punya Tuhan tidak hanya sekedar bersabda, tapi dia mengubah kamu menjadi benar, baik, dan kudus. Protestan tidak diubah, Protestan hanya dinyatakan begitu. Deklarasi. Keselamatan model pangku kaki doang. Sola fide. Kan Tuhan nanti bilang, hei kamu masuk surga. Selesai. Jadi kamu tetap bejat total. Begitu. Kotor, motor. Absurd ya. Dalam teologi Protestan, keselamatan adalah status hukum. Dalam teologi Katolik, keselamatan adalah transformasi ontologis. Problem berikutnya, Maria dan para kudus. Ini mediator yang tidak mengurangi Kristus. Tapi Ezra DKK, minimal yang saya dengarkan dari Deki, MYM, Rum Mampu, Padre Smith, menolak segala bentuk mediasi selain Kristus. Dia mengutip satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia, 1 Timotius bab 2 ayat 5 sebagai bukti. Tetapi penolakannya bersifat literalistik dan logis keliru. Katolik tidak pernah mengajarkan mediator sejajar dengan Kristus, melainkan partisipatif di dalam Kristus. Maria adalah kooperator, bukan kompetitor. Para kudus adalah cermin dari satu-satunya cahaya. Jadi Aquinas menulis bahwa Allah sering memilih untuk menyalurkan rahmat melalui makhluk agar ciptaan ikut berpartisipasi dalam karya keselamatan. Kita sudah berapa kali mengulang kata partisipasi, tapi saya yakin Protestan memang blank soal partisipasi. Jadi ketika gereja berbicara tentang pengantaraan Maria, perantaraan Maria, itu bukan pembagian kuasa. Protestan terlalu haus kuasa ya, selalu lihat persaingan. Ya. Kalau Maria berpartisipasi, Maria menjadi pengantara berarti Yesus kalah saing. Ya, itu Yesus Protestan yang haus kuasa. Ini bukan pembagian kekuasaan, tetapi perluasan kasih Kristus dalam tubuh mistiknya. Menolak semua mediasi berarti menolak logika inkarnasi yang sama. Sebab kalau Allah dapat menyelamatkan tanpa pengantara, mengapa dia memilih lahir dari rahim perempuan? Ya. Mengapa memakai para rasul? Mengapa memberi kuasa mengampuni dosa dalam Yohanes bab 20 ayat 23? Menolak mediator berarti menolak Kristus yang bertindak melalui sejarah. And that's Protestantism. Masalah yang berikutnya adalah soteriologi tanpa misteri. Jadi keselamatan sekedar formula. 2 tambah 2 sama dengan 4. Selesai, begitu saja. Dalam dunia Ezra, DKK, keselamatan bisa dijelaskan dan diulang seperti rumus. Percaya, diselamatkan. Percaya, diselamatkan. Percaya, kalau kamu percaya, maka kamu selamat. Seperti itu. Mereka, dia dan teman-teman, menolak ambiguitas misteri, padahal misteri adalah nafas iman. Dia membangun sistem keselamatan yang efisien tapi steril, logis tapi tanpa keajaiban. Itulah Protestantisme. Padahal dalam realitas sakramental, keselamatan adalah drama kasih, bukan skema algoritma. Kristus menyelamatkan kita bukan lewat kata percaya, tapi lewat darah, air, dan luka. Ingat, darah, air, dan luka. Ya. Setiap sakramen adalah perpanjangan luka itu. Ekaristi adalah darah yang hidup, baptisan adalah air dari lambungnya,
pengakuan adalah napas pengampunannya. Maka keselamatan yang tidak mengenal sakramentum hanyalah keselamatan yang berbicara tapi tidak menyentuh. Sonde-sonto ambil juga, kata orang Kupang. Esra DKK membela Kristus yang mati untuk manusia, tapi menolak Kristus yang hidup di dalam manusia. Dia mengajarkan salvation by speech, bukan salvation by incarnation. Jadi, sampai sini kita bisa paham kenapa dalam gereja Protestan hanya ada mimbar supaya pendetanya bisa berkoar-koar. Karena salvation by speech, keselamatan by ngomong doang, bukan keselamatan by inkarnasi. Iya kan? Iya kan? Paham maksudnya? Kenapa di gereja Protestan mimbarnya besar, bahkan dibuat panggung dengan lighting, asap lagi, sound system menggelegar? Karena itu salvation by speech. Kenapa khotbah pendeta itu bagus-bagus? Karena apa? Salvation by speech. Itu. Sampai sini bisa paham kan? Nah, konklusi sebagian dulu. Kesimpulan sebagian. Di sini ada juru selamat tanpa jalan sebenarnya, Protestantisme pada umumnya. Teologi Esra DKK berhenti pada pengakuan, bukan pada partisipasi. Ya. Dia berkata Yesus menyelamatkan tapi menolak jalan yang Yesus buka. Dalam hal ini, dia seperti seseorang yang memuja peta tapi menolak perjalanan. Bagaimana kau bisa sampai ke Soe sana kalau hanya lihat Google Map lalu bilang, oh lamanya 3 jam perjalanan. Tapi tidak mau jalan. Soteriologi semacam ini tampak efisien, tapi membunuh misteri iman. Dia melahirkan generasi yang hafal ayat, tapi tidak mengenal kehadiran. Itu persis Protestan. Hafal ayat, tapi tidak mengenal kehadiran. Yang percaya salib, tapi tidak pernah menyentuh altar. That's the core of Protestantism. Bagi Katolik, Kristus bukan sekedar tujuan, dia juga jalan. Jalan itu bernama gereja, dan setiap langkahnya berjejak dalam sakramen. Ya. Jadi seluruh struktur teologi Esra, dari logika, teologi, eklesiologi, sampai soteriologi, terlihat seperti rumah yang dibangun di udara. Banyak kata, tapi tidak menyentuh tanah misteri. Nah, kita akan menutup pembedahan ini dengan menimbang aspek etis dan spiritual. Apa jadinya ketika kebenaran dipisahkan dari kasih? Kita lihat bagian terakhir, bagian 6 sebelum penutup. Etos yang tumpul, di mana retorika tanpa kasih. Ini kayak saya pikir semua orang bisa menyimpulkan bagaimana jadinya kalau retorika tanpa kasih. Itu bagaimana ya? Veritas et caritas sunt idem in Deo. Kebenaran tanpa kasih bukanlah cermin Allah, melainkan bayangan setan yang memakai jubah logika. Jadi Yesus tidak pernah memenangkan perdebatan dengan penghinaan, melainkan dengan kehadiran. Dia menulis di tanah ketika orang menuduh perempuan berdosa, bukan di papan tulis retorika. Dia diam di hadapan Pilatus karena kadang diam adalah argumen paling teologis. Esra menyebut banyak orang sebagai apologet bodoh yang menyerang agama lain tanpa memahami imannya sendiri. Namun kalimat itu bila diucapkan tanpa kasih menjadi cermin yang memantulkan dirinya sendiri. Dia mengkritik kesombongan intelektual, tapi nada suaranya mencium aroma yang sama. Ya. Jadi dari kebenaran menjadi kesombongan. Saya tidak membawa orang luar masuk, tapi saya mencegah orang dalam keluar. Kalimat ini terdengar mulia, tapi mengandung asumsi berbahaya. Bahwa dia adalah penjaga iman, bukan gereja. Bahwa keselamatan umat bergantung pada keberaniannya berbicara. Aduh, ini sudah dilewi dari paus ini. Ya. Dan disinilah retorika menjadi idolatri. Dia menukar akal Kristus dengan panggung, dia membela iman dari dunia, tapi memperlakukan lawan debat seperti musuh, bukan sesama yang membutuhkan pencerahan. Padahal, caritas intelektualis, cinta yang berakal budi, adalah dasar seluruh tradisi skolastik. Kebenaran tidak pernah menghina, dia mengundang. Ya. Yang ketiga, eros rasional dan kekosongan spiritual. Ya. Retorikanya sepanjang videonya, ya sudahlah, semua ya tidak terlalu menampakkan humilitas cordis, tapi ya
who knows, siapa tahu dia mau bergaya seperti itu. Ketika apologia kehilangan kontemplasi, dia berubah menjadi industri retorika. Dan industri itu kini berkembang pesat di layar-layar YouTube. Ya, pendeta MIM pernah mengangkat itu, industri retorika, di mana mikrofon menjadi mimbar dan algoritma menggantikan atlas. Persis itulah tempat sejati Protestantisme. Ya. Tempat sejati Protestantisme itu ada di layar YouTube dan mikrofon. Ya. Maka ketika MIM mengatakan ini kebangkitan Protestan, iya, karena itu memang tempatnya Protestan. Protestan tidak ada gereja, tidak ada altar. Tempatnya ya bicara sembarang di mana ada sosial media di mana itu sudah. Karena itu hanya halusinasi dan ide kan. Ya. Tidak ada tubuh. Ya. Di sini dalam visi Katolik, logos bukan hanya rasio yang menjelaskan, melainkan cinta yang menjelma. Karena itu, gereja memandang dialog antar iman bukan sebagai perang, melainkan perjumpaan. Karena itu, Katolik bisa berjumpa dengan Protestan yang adalah sampah ajarannya sendiri. Katolik bisa berjumpa dengan Islam yang sama sekali berbeda. Katolik bisa berjumpa dengan Hindu dan Buddha yang mirip-mirip. Hanya karena Hindu dan Buddha tidak percaya Allah yang personal. Caritas in veritate, kasih dalam kebenaran, bukan slogan etis, tapi prinsip ontologis. Kasih adalah bentuk paling konkret dari kebenaran. Masalahnya, banyak orang tidak paham arti kasih. Mereka pikir kasih sama dengan lembut dan kompromistis. No. Gitu. Jadi seorang apologet sejati bukanlah orang yang memenangkan perdebatan. Tidak perlu menang debat. Tetapi orang yang membiarkan kebenaran memenangkannya. Karena dia tahu bahwa di balik setiap kesalahan ada jiwa yang lapar. Dia tidak menertawakan kekeliruan, tapi dia menyembuhkannya. Jadi saudara-saudari, karya pembelaan iman itu tidak berhenti di meja argumen, tetapi di kayu salib. Itu penting. Gereja tidak dibangun oleh orator, debater, melainkan oleh martir. Mereka tidak berdebat, mereka berdoa. Mereka tidak menyerang, mereka memeluk. Tapi Ezra atau ya apologet-apologet Protestan yang bersemangat di YouTube yang bagi MBM adalah kebangkitan Protestantisme, mereka mengira sedang memperjuangkan Kristus, padahal sedang memperjuangkan citra dirinya sendiri tentang Kristus. Kristus yang berbicara, bukan Kristus yang diam di Golgota. Katolik paham bahwa kemenangan iman tidak diukur dari jumlah yang setuju, tetapi dari jumlah yang diselamatkan oleh kasih. Jadi, apologi sejati selalu berakhir dalam keheningan adorasi, bukan dalam tepuk tangan penonton. Like, comment, subscribe. No. Ya. Jadi saudara-saudari, retorika tanpa kasih itu adalah simfonia diaboli. Simfoni yang indah tapi tidak berjiwa. Ya. Ada peperangan rohani, kata Ezra, tapi senjatanya adalah kata-kata, bukan roh. Dia lupa bahwa setan pun tahu Alkitab, bahkan mengutipnya di padang gurun. Bedanya, setan tidak berlutut. Iblis tidak pernah berlutut. Kebenaran yang tidak bersujud adalah kesombongan. Dan kesombongan, meski dibungkus doktrin, tetaplah dosa asal. Ya, ya saudara-saudari. Nah, bagaimana? Ketika iman versi Protestantisme yang tercerabut dari logos itu. Jadi dari sistem sebagaimana yang dibeberkan atau timbul dari gagasan Ezra, Soru dan kawan-kawan, epistemologi hingga etika tampak megah dari luar, iya, dan banyak orang yang tertarik, banyak orang terutama yang tidak terpelajar, malas berpikir, pasti akan tertarik dengan Protestantisme, iya. Tetapi rapuh di dalam. Sistem seperti ini adalah katedral kata-kata tanpa altar. Argumen yang berderet tanpa misteri. Iman dalam kerangkanya berhenti pada suara. Diucapkan keras, disebarkan luas, dan dipertahankan dengan debat. Jadi begitu Patrice Allegro muncul, polemikus dan pendeta Protestan bahkan, ayo debat. Karena itu, dalam iman Katolik, iman Katolik tidak lahir dari suara, tetapi dari kehadiran. Cukup Patrice Allegro hadir di media sosial, selesai. Bukan untuk debat, bukan untuk menang, bukan untuk kalah. Bukan soal itu.
Gereja bukan mikrofon yang berteriak, tetapi tubuh yang bernapas, dihembusi Roh Kudus, dihidupi oleh rahmat, dan berakar dalam realitas yang melampaui opini. Patrice Allegro cukup hadir di sosial media untuk mengingatkan pendeta-pendeta bahwa gereja Katolik yang mereka serang itu tetap teguh berdiri sampai detik ini. Begitu. Bukan ditayangkan 5 menit yang lalu, tapi ternyata masih live streaming now. Begitu. Jadi gereja bukan mikrofon yang berteriak. Dia dihembusi Roh Kudus, dihidupi oleh rahmat, dan berakar dalam realitas yang melampaui opini. Jadi, kegagalan mendasar Protestan adalah meninggalkan dimensi inkarnasional dari iman. Ya, mau mempertahankan Kristus tapi menolak tubuh Kristus. Mau menjunjung kebenaran tetapi memotong saluran tempat kebenaran itu mengalir. Berbicara tentang Kristus yang menyelamatkan tapi menolak gereja yang menjadi alat keselamatan. Menegaskan bahwa Roh Kudus menuntun setiap individu, tapi menolak bahwa roh yang sama berdiam dan berbicara melalui gereja. Itu kan ajaran sendiri yang baku naik satu sama lain kan. Dalam filsafat realisme, kebenaran selalu membutuhkan wadah yang konkret. Yang universal harus menjelma dalam yang partikular agar bisa dikenal. Itulah logika inkarnasi. Verbum caro factum est. Kristus tidak turun sebagai konsep, ide, gagasan, tetapi sebagai tubuh. Tubuh siapa? Tubuh Maria. Buah tubuhmu, Yesus. Gereja meneruskan logika yang sama. Dia bukan ide spiritual, tetapi tubuh mistik yang kelihatan. Memisahkan iman dari gereja adalah seperti memisahkan akal dari bahasa. Tanpa tubuh, makna pun lenyap. Jadi Aquinas menulis seperti ini. Fides ecclesiae est una sicut corpus Christi unum. Iman gereja itu satu sebagaimana tubuh Kristus itu satu. Ya kan? Kesatuan iman tidak bisa dijaga oleh konsensus individual, melainkan oleh otoritas yang berakar pada suksesi apostolik. Gereja tidak menindas kebebasan berpikir, camkan. Dia menuntun akal agar tidak tersesat dalam ilusi diri. Ya. Gereja adalah rahim intelektual di mana kebenaran dipelihara, bukan kandang yang mengekang ala tuduhan Protestan malas berpikir itu. Jadi, sementara Ezra DKK mengandalkan debat untuk menjaga iman, gereja mengandalkan sakramen. Para pendeta Protestan, para pengajar Protestan, magisterium Protestan tahu bahwa argumen bisa mematahkan logika, tetapi hanya rahmat yang bisa mengubah hati. Maksudnya, ya bukan pendeta-pendeta Protestan. Mereka memang mengandalkan argumen, dan gereja tahu bahwa argumen memang bisa mematahkan logika, tetapi hanya rahmat yang bisa mengubah hati. Ya. Debat berhenti di telinga, sakramen menyentuh jiwa. Jadi gereja tidak melawan dunia dengan retorika, tetapi dengan kehadiran yang terus-menerus sampai orang bosan. Ini orang buat apa saja di sini? Di atas altar, di pelayanan, di penderitaan. Begitu. Jadi, saudara-saudari, apologi Katolik tidak menambah kebisingan dunia, tetapi menyalakan kesunyian yang berbicara. Apologi Katolik menolak debat yang mengagungkan ego, tetapi merangkul dialog yang memuliakan kebenaran. Gereja tidak butuh panggung, dia butuh altar. Tidak butuh pengikut, tapi butuh saksi. Ya. Dunia digital ini adalah Babel modern. Suara banyak, makna sedikit. Pendeta-pendeta terlalu banyak akun YouTube, tapi artinya sedikit. Semuanya juga datangnya dari Katolik. Lain dari sisanya hanya pelintiran saja. Para penginjil daring sering menjadi imam-imam di menara itu. Mereka memanggil nama Tuhan, tapi yang naik ke atas hanyalah gaung suara mereka sendiri. Diri mereka sendiri yang diagung-agungkan sebenarnya. Jadi apologi yang sejati bukan hanya tentang apa yang benar, tetapi bagaimana kebenaran dihidupi. Ya. Jadi setelah penjelasan tentang salib yang akhirnya reda dan sendirinya, Protestan tidak berhasil menjawab bagaimana salib itu, kebenaran salib itu dihidupi. Bagaimana caranya? Protestan pasti mengatakan, ya sudah, sola scriptura, baca lagi Alkitab. Tidak bisa. Gereja tidak menulis teori tentang kasih, tidak menulis teori tentang salib. Dia menjadi kasih itu sendiri.
menjadi salib itu sendiri dalam sejarah. Gereja bukan menara penonton yang menilai dunia, tetapi ibu yang memeluk dunia meskipun dunia menyalibkan anaknya. Jadi saudara-saudari, apologia tanpa tubuh adalah gaung kosong tanpa nada. Gaung tanpa nada itu kira-kira bagaimana? Tapi dalam gereja, sabda itu menjadi daging, menjadi roti yang dipecahkan dan darah yang ditumpahkan. Di sanalah kebenaran berhenti menjadi teori dan mulai menjadi hidup. Dalam dunia yang penuh suara, gereja tetap memilih bernapas, sebab mikrofon bisa menggema keras, tetapi hanya tubuh yang bernapas yang bisa memberi hidup. Dan selama gereja masih bernapas, melalui liturginya, kasihnya, dan sakramennya, logos yang menjadi daging itu tetap hidup di tengah dunia yang gemar berteriak, tetapi takut diam. Protestan mana bisa diam? Verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Sabda itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Sayang sekali, bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dicintai, diimani, dan dihidupi. Masalahnya adalah di Protestan, sabda belum menjadi daging dan masih terus diperdebatkan di atas mimbar-mimbar gereja mereka setiap hari Minggu. Bible study terus. Kapan menyembah Tuhannya? Berhenti sudah Bible study. Sembahlah Dia, adorasi. Venite adoremus. Domino. Bukan venite Bible study sola scriptura. Sampai jumpa pada artikel